Pak Beator ini dari mana nih, dapat wangsit dari mana nih, tiba-tiba jeder gitu ya, membuat kita semua tercengang dengan statement-statement dari beliau, dan beliau tidak sungkan untuk menyebut nama-nama orang loh gitu Andi ya. Wijayanto, Dan jelas statement beliau itu sudah bukan lagi dugaan, sudah bukan lagi berlindung di balik cara untuk agar tidak delik, enggak, benar-benar sebuah statement yang jelas, lugas, dan diulang berkali-kali secara konsisten. Kita Beator itu diakui bahwa itulah ijazah yang dibuat di UPP, Universitas Pojok Pramuka. Ya saya dari dulu bertahun-tahun yang lalu ini bukan yang jadi presiden yang ada di foto tersebut. Tiba-tiba terjadi kebakaran hebat sekali di bulan Desember 2024. Baru banget sehingga tuh habis. Nah, secara koinsiden pula pada saat itu bulan Desember itu pula TPUA menyampaikan laporan terkait ijazah. Jadi kok pas banget nih, pas banget nih gitu loh. Itu kan mereka bukan cuma merekayasa barang bukti, juga pada saat memberikan keterangan itu kan menyebarkan kebohongan. Nah, itu. Betul dong? Iya. Sebentar, konferensi pers ya. Misal Sambo bilangnya tembak menembak sesama polisi sampai bikin ada peluru di dinding sudutnya begini, kemiringan segala macam, itu kan kebohongan semua. Saya di penjara karena dituduh menyebarkan berita yang tidak utuh, menimbulkan gaduhan. Bambang Tri, Gus Dur, hal yang sama. Polisi berkali-kali, kok nggak diapa-apain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi dari Bang Edi Channel. Ini ada teman keroyokan lagi, belas itu langkah update kayak belas ini apa namanya nih? DRTV ya? DRTV apa belanja? DRTF, Dokter Tipa, ada Salwa, ada Wan Kawan, ada Uiwos dan sebagainya. Wah, kita kolaps ya. Saya minta jagoan kita Muhammad Abdullah Al-Kabiri. Ditambahin Muhammad juga nggak apa-apa. Bagus ya. Abdullah Al-Kabiri ini pengacara senior yang spesialis kriminalisasi, membantu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, dan saya salah satu pasien dia dulu. Membantu saya. Dan waktu saya diperiksa soal kilometer 50, kita adu galak sama penyidik. Main tendangan kaki, lu gimana lo? Udah tenang aja. Sebelah kiri ini baru akan menjadi korban, tapi mudah-mudahan Allah jaga beliau ya dari makar-makar orang-orang jahat ya, yang oleh netizen disebut kudis dan kurap. Astagfirullahaladzim, netizen ini malah ada aja ya. Dokter Tipa, gimana dok, sehat dok ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya untuk nggak dimarahi apa istri, saya boleh bilang nanti, tapi Badung. Dok, ke dokter dulu boleh ya, ladies first ya? Silakan. Oke. Teman-teman, tadi barusan kita ada press conference dipimpin oleh beliau ini, ketua tim pembela pengacara Dokter Tipa dalam kasus ijazah palsu dan kawan-kawannya itu. Tadi sedikit dieksplor bagaimana Dokter Tipa bicara, mohon maaf kalau saya nggak tepat istilahnya, kodak-katik gatuk antara ijazah Jokowi dan pasar pramuka yang kemudian diterbakar atau dibakar. Maka Dokter Tipa secara menaktifkan ingat tanggal-tanggalnya gitu. Nah, ini kenapa tadi dokter bicara soal itu, kenapa? Soalnya sebentar, kan ini kan tiba-tiba Bitor Suryadi kan bunyi kenceng nih ya, jebret gitu ya. Sebetulnya itu barang lama, kita udah bisik-bisik mendengar, cuman Bitor yang jebret keluar. Monggo dok, gimana dok? Ya sebetulnya kan kasus dugaan tentang ijazah yang bermasalah ini kan udah 10 tahun kalau kita hitung dari sejak 2016 ya, ketika waktu itu disuarakan oleh seorang pemberani namanya Pak Bambang Tri yang kemudian disusul dengan Gus Nur ya. Nah itu sebenarnya kan bergulir terus ya. Kemudian juga sebenarnya Bang Roy Suryo, Dr. Roy Suryo itu juga sejak tahun 2017 juga sudah mulai bersuara mempermasalahkan soal kejanggalan detail-detail dari ijazah yang sampai dengan hari ini itu masih kita permasalahkan gitu. Nah, saya sebagai peneliti sebenarnya kan juga menjadi sebuah panggilan gitu ya, karena bukan sekedar naluri, bukan sekedar sebuah nurani, tapi memang ini kewajiban. Allah kan memberikan kepada kita tugas macam-macam ya, masing-masing sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, bidang saya ada peneliti. Peneliti itu jangankan ijazah janggal, batu yang janggal aja kita teliti gitu ya. Batu yang aneh aja kita teliti. Sorry, kalau itu kurang kerjaan atau gimana? Karena memang itulah tugas kita kan. Ini batu kok letaknya di sini nih, mesti kita eksplorasi nih kenapa batu itu letaknya di sini, misalnya seperti itu. Apalagi ini adalah sebuah dokumen publik ya. Kita bicara harus kita benar-benar kita perkuat ya. Frame
dokumen publik ya Pak Abdul Al-Katiri ya, ini adalah sebuah dokumen publik, bukan dokumen privat, karena dokumen ini sudah menjadi barang publik. Ketika seseorang yang memiliki dokumen ini menjadi pejabat publik, ya, jangankan dokumen ijazah, apa yang dia beli di dapurnya aja kan sudah jadi barang publik. Iya kan, karena masuk LHKPN kan. Apa saja hartanya sebelum dan sesudah dia, selama dia menjadi pejabat itu kan diceritakan semua di LHKPN itu. Walaupun diduga kuat nggak semua dilaporkan ya. Ya, walaupun sebetulnya iya kan. Apalagi kalau ternyata barang-barang yang dibeli itu adalah menggunakan uang negara, misalnya. Ya kan, dapat apa ini. Apalagi ini adalah sebuah lembaran ijazah yang menjadi dasar legitimasi ya. Dan dengannya dia bisa menjabat segala macam itu, gitu kan. Itu maka inilah yang mau musik ke jiwa kepenelitian saya untuk terus. Nah, kemudian yang sangat sampai sini sebentar. Saya mau loncat ke sebelah tetangga saya ini. Tetangga saya tadi bilang waktu press conference, ini dokumen publik. Jangankan ijazah, bahkan harta LHKPN. Harta pun publik berhak tahu, melakukan pengawasan. Gimana tadi penjelasannya gimana, Om? Jadi begini, kita kalau ke ijazah ya. Jadi begini, Pak Jokowi ini kan sebelum jadi presiden, jadi gubernur, kemudian sebelumnya jadi wali kota dan sebagainya. Ketiga jabatan tersebut itu salah satu persyaratan utama itu adalah ijazah. Itu, ya kan? Persyaratan utama itu ijazah. Karena itu merupakan persyaratan menjadi pejabat publik, maka sudah pindah dari privat, dokumen privat, dokumen pribadi menjadi dokumen publik. Ya kan? Karena dokumen publik punya konsekuensi bahwa itu namanya aja publik, ya kan? Jadi semua orang, warga negara Indonesia khususnya, itu boleh mengakses, boleh mengetahui, boleh cari tahu. Bolehnya itu bagaimana? Harus lewat prosedur khusus, hanya pengadilan? Kan ingat nggak dia ngomong, saya tidak akan tunjukkan ijazah kecuali permintaan pengadilan. Sekarang begini, itu kan masuk ke lembaga publik ya, istilahnya. Termasuk yang dimaksud lembaga publik itu termasuk UGM itu termasuk lembaga publik. Selain universitas publik kan, lembaga publik. Karena pada waktu itu kan UGM didatangi, ya kan, dimintain informasi masalah ijazah dan sebagainya. Karena hanya mengatakan bahwa ada ijazahnya dan sebagainya, ya kan. Tapi tanpa menunjukkan hal-hal yang lain. Biasanya kalau alumni di situ itu kan ada hal-hal yang lain, ada buku besar, ada ini, ada itu. Anggap aja itu. Saya masa nggak punya dia kopinya dan sebagainya, ya kan? Masa saya ingat bahkan kita itu kan telah diberikan pada yang bersangkutan, mereka punya kopinya, punya duplikatnya dan sebagainya, gitu. Minimal punya catatan lah terhadap alumninya itu. Itu tidak diberikan informasi, hanya dikatakan saja. Katanya, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan penasaran. Mencoba juga pada yang bersangkutan sebagai bapak bangsa dan sebagainya. Harapan mereka itu ada semacam kooperatif lah, ya kan? Sedang warga negaranya datang ke sana mempertanyakan ijazahnya, ya kan? Sebagai bapak bangsa seharusnya dia menunjukkan lah kalau memang ada. Kalau memang ada itu pertanyaan, ya kan? Ingat nggak Obama pada waktu itu kan juga diragukan warga negaranya dalam arti kelahirannya, dia tidak dianggap tidak lahir di Amerika. Tapi apa yang terjadi? Dia tunjukkan birth of certificate certificate of birth-nya dia, artinya kalau kita akte kelahiran dia, bahwa dia lahir di Amerika. Udah selesai ditunjukkan, ya kan? Ini kan tidak, bahkan dengan disembunyikannya ijazah ini terjadi korban, adanya orang di penjara di sini. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba, Mas, Bung. Ini bukan tiba-tiba, tapi ada korban di sini. Ada korban. Mbak Dokter, saya masuk ke ini ada jembatannya, ada korban. Korban yang maksud adalah Gus Nur dan Bambang Tri. Saya sempat hadir ke persidangan di sana. Bareng-bareng waktu itu Refli Harun jadi saksi ahli. Nah, kembali ke soal tadi,
saya akan tunjukkan ijazah saya kalau diminta pengadilan. Ya. Dan ternyata belgedes, Mbak. Iya, betul. Tadi disebut dalam press conference 35 saksi yang dihadirkan tidak satu pun mengaku melihat ijazah aslinya. Bahkan ketika kepala sekolah bikin legalisir itu. Nah, ini gimana? Dia sering les begini tapi belgedes terus. Gimana, Mbak? Makanya ini kan juga sebetulnya kan pada Duranta ya, pada waktunya sekarang aja dia juga sudah belgedes lagi kalau kita pakai istilahnya Bang Hendy ya. Kan bukankah sudah ada di Pengadilan Solo nih yang dikawal oleh Dr. Muhammad Taufik nih terkait tentang sekarang ini berlaku sudah ada mediasi berkali-kali. Pada saat itu seharusnya lah momentum di mana beliau katanya mau memperlihatkan ijazahnya di muka hakim di pengadilan atas permintaan hakim. Enggak dilakukan juga. Malah tanggal 26 April yang seharusnya 24 April itu beliau itu harus hadir di sidang di Solo, malah pergi ke Vatikan. Hasilnya malah jadi autoimun, kan gitu ya. Gitu, jadi katanya seperti itu kan, begitu ya, katanya gitu kan. Jadi alergi gitu kan. Nah, jadi ini kan kita sudah terlalu sering melihat beliau dan itu ada sebuah istilahnya namanya orang yang punya kebiasaan berbohong. Apa namanya? Itu namanya mitomania. Jadi ini kita berhadapan dengan seseorang yang sangat apa ya, sangat fasih sekali. Ketagihan bohong ya? Adiksi dia berbohong. Sehingga kita menjadi selalu sudah tahu polanya bahwa apa yang dia katakan itu berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi. Itu gitu betul kan? Penyakit kejiwaan ya? Mitomania iya termasuk. Kalau suka mencuri itu apa? Kleptomania. Kalau kleptomania itu kan ketagihan ngutil. Ini mitomania itu ketagihan berbohong. Jadi bagi dia berbohong itu sesuatu yang biasa, gitu kan. Jadi gini Dok, soal dokumen tadi, jangankan ini masuk soal pengadilan ya, jangankan ijazah. Saya kan menuntut Jokowi juga di Pengadilan Jakarta Pusat tentang kebohongan dia. Saya 7 orang loh, ya, dari termasuk Habib Rizik dan kawan-kawan, saya 7 orang menuntut. Dan waktu mediasi itu bahkan mulai masuk sidang itu pengacaranya yang dokter hukum itu tidak bisa membawa KTP asli. KTP aja tidak bisa loh, hanya dikasih fotokopi. Itu kan mustahil seorang dokter hukum nggak tahu bahwa itu sangat penting sebagai pemeriksaan dokumen awal. Jadi memang ada ini Dok, ada main-main seperti itu. Contoh ya sebenarnya itu soal bagaimana ngelesnya dia. Kalau bahasa medis adalah mitomania itu kan dia bilang, saya tidak akan menunjukkan ijazah saya kecuali diminta oleh hakim di pengadilan. Ternyata di tanggal 16 April dia malah mengundang sejumlah wartawan yang menurut klaimnya dia itu wartawan itu dia persilakan untuk melihat ijazahnya. Itu kan sudah mitomania lagi kan. Saya ada di situ. Saya ada di rumah dia. Katanya dia mau nunjukkan ijazahnya di depan pengadilan. Tapi di saat yang hampir bersamaan dia malah tunjukkan yang katanya ijazahnya itu di depan wartawan. Loh kan aneh banget kan. Jadi sekarang kita masuk ke misteri UPP. Universitas Pojok Pramuka. Karena pasar pramukanya orang bilang bego lu, pasar pramuka pasar burung lah. Dia lebih bego lagi. Gimana dokter tadi secara agak atraktif ya, menggoda gadok kayak tadi tuh gimana ceritanya nih? Tanggal-tanggalnya masuk digusur dan sebagainya gitu. Ini kan kembali pada sebuah, saya nggak ngerti apa kita sebut sebagai keberanian atau apa ya, tapi ini kan karena saya bicara behavior. Jadi ini Pak Beator ini dari mana nih dapat wangsit dari mana nih tiba-tiba jedar gitu ya, membuat kita semua tercengang dengan statement dari beliau, dan beliau tidak sungkan untuk menyebut nama-nama orang loh gitu Andi Wijayanto, dan jelas statement beliau itu sudah bukan lagi dugaan, sudah bukan lagi berlindung di balik cara untuk agar tidak delik, enggak, benar-benar sebuah statement yang jelas, lugas, dan diulang berkali-kali secara konsisten. Kita konsisten itu kan penting ya. Melihat orang itu bohong atau jujur itu kan dari konsistensi apa yang disampaikan. Nah, kita melihat berkali-kali Pak Beator ini konsisten menyatakan bahwa dia tahu ya ada sejumlah orang, dia sebut juga nama-namanya tanpa inisial yang membuatkan ijazah sarjana ya Pak Joko Widodo ini di UPP. Di UPP. Dan orang-orang itu tertegun karena loh kok beda ya sama orang yang diperkenalkan kepada kita sebagai Joko Widodo. Apa bedanya? Fotonya. Nah, dari situ kan sebetulnya kalau saya
kecurigaan saya terhadap kejanggalan ijazah itu kan dari foto itu, karena mata saya kan mata seorang dokter, peneliti ya, apalagi ya, ahli anatomi kan, dan satu-satunya ahli anatomi yang bisa mengklaim bahwa dia ahli adalah dokter kan, ahli anatomi. Jadi kejanggalan itu pada foto tersebut jelas ini bukan dari detail-detail anatomi yang ada di foto ijazah tersebut. Ya, yang beredar ya, saya bilang yang beredar, dan kemudian oleh Pak Beator itu diakui bahwa itulah ijazah yang dibuat di UPP, Universitas Pojok Pramuka. Ya saya dari dulu bertahun-tahun yang lalu ini bukan yang jadi presiden yang ada di foto tersebut gitu ya. Itu ya dari sisi itu. Nah jadi kan menariknya itu karena saya kebetulan orang yang attention to detail ya, detail sekali. Jangankan lihat barang gede, kecil-kecil itu saya lihat gitu ya, saya mampu untuk melihat itu, makanya saya hafal sekali dengan tanggal kronologinya, dan itu kemudian berloncatan saya bertanya kepada tim TPUA yang mengajukan aduan masyarakat di Bareskrim, ya kan, Desember 2024. Nah, UPP ini ya, Universitas Pojok Pramuka ini kan dinyatakan ditutup tahun 2012 saat Pak Joko Widodo terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Oke ya. Kemudian ketika dia naik jadi presiden di tahun 2014, gubernurnya kan menjadi Basuki Cahayapurnama, Ahok, ya kan? Nah, Ahok itu memerintahkan penutupan permanen dan pembongkaran dari UPP itu, Pojok Pramuka itu dibongkar tahun 2015, dibongkar. Tapi di antara 2015 sampai 2024 Desember ya, itu sebetulnya masih ada beberapa yang masih beroperasi secara diam-diam di situ. Di balik seng-seng itu kan ditutup ya dari 2015 itu kan. Jasa skripsi dan dokumen ya. Dokumen, mau ijazah kek, mau KTP kek, mau STNK kek, mau BPKB, apapun mereka bisa buat gitu. Nah, itu tuh di situ ya. Nah, kemudian secara coincidence tiba-tiba terjadi kebakaran hebat sekali di bulan Desember 2024. Baru banget ya. Itu baru banget, sehingga tuh habis. Nah, secara koinsiden pula pada saat itu bulan Desember itu pula TPUA menyampaikan laporan terkait ijazah. Jadi kok pas banget nih, gitu loh. Iya. Itu. Dok, sementara gini tentang kode akademik atau tadi termasuk sequel waktunya segala macam. Boleh nggak saya bertanya, apakah Dr. Tifa menduga itu semua bukan kejadian ujuk-ujuk tapi by design untuk menghilangkan barang bukti? Itu aja pertanyaan saya. Ya, ini di sini saya bukan insan hukum ya, tapi ya sebagai peneliti ya, sebagai peneliti, dan ini di aspek behavior, di aspek perilaku. Kan setiap terjadi sesuatu, misalnya kita lihat ya sequence, kemudian kita lihat analogi dari sisi perilaku ya. Ada kasus di Kejaksaan Agung, ya kan? Apa tuh waktu itu tuh korupsi besar, ya kan waktu itu ya. Tiba-tiba Kejaksaan Agungnya dibakar. Bilangnya tukang puntung rokok lagi. Nah, pokoknya kayak gitu, dan itu sudah terlalu sering terjadi, ya kan? Misalnya ada yang lagi diusut tentang korupsi di Pasar Jaya, tiba-tiba pasarnya kebakar, kan kayak gitu nih. Ini terjadi 10 tahun itu menghasilkan sebuah similarity perilaku gitu loh, similarity perilaku. Nah ini juga kan, ini kita lagi bahas tentang ijazah dan ternyata dibuatnya di situ, ya udah. Situsnya topinya dia. Enggak apa-apa. Situsnya dibakar kayak gitu kan. Jadi ini kan sebuah perilaku yang konsisten terjadi gitu ya. Oke, sekarang ke Pak boleh jagoan kita. Ini soal penghilangan barang bukti. Ini kan sorry ya, polisi kalau saya bilang tadi sini kebiasaan yang mirip-mirip dan itu diulang-ulang. Kita sama-sama ngalamin KM 50 kan? Saya dipanggil diperiksa 2 kali. Dan diperiksa jam 10 pagi sampai jam 11 malam hanya untuk sekitar 18 pertanyaan. Besoknya Rabunya diperiksa lagi jam 10 pagi sampai jam 11 malam, total 35 pertanyaan. Makanya begitu Jokowi bilang diperiksa 22 pertanyaan 1 jam, Dr. Roy Suryo ketawa ngakak, wah sama-sama pernah diperiksa, soalnya kan paham betul kan. Nah yang mendampingi saya beliau ini, Om, ini Bareskrim punya kebiasaan main-main dengan barang bukti, ya. Kilometer 50 itu tadi disebut dalam press conference ratusan orang kali. CCTV otomatis barang-barang mati. Bahkan lokasi rest area itu hilang habis total. Bagaimana seorang praktisi hukum melihat ini? Ya itu kan fenomena ya, memang begitu. Yang
kami tidak menuduh ya, tapi fakta-fakta itu seringnya setiap ada kasus besar yang seperti di kantor agraria dan sebagainya, ada kebakaran, itu selalu ada seperti itu, ya kan, seperti itu. Artinya ada yang terbakar, ada yang dibuyarkan dan sebagainya, ya kan. Itu orang menduga bahwa itu memang by design ya, supaya tidak bisa ditelusuri dan sebagainya. Contohnya yang menyangkut Bung Edi ini kilometer 50 contohnya ya, yang tadinya situ ada rest area terus nggak ada lagi. Selain pertama dilarang, ditutup dulu, akhirnya dihabisi. Artinya kalau memang itu terbukti dan bisa dibuktikan bahwa itu penyerangan ya, artinya tidak ada kebal hukum, walaupun polisi pun juga kalau memang ada pelanggaran ya. Pelanggarannya kalau kita lihat KUHP atau KHP apa seperti apa ancamannya? Ancamannya ya orang namanya barang bukti ya pidana penjara juga. Jadi ya tidak kebal hukum lah istilahnya. Semua ya seperti jaksa kan sering juga yang tertangkap karena ada satu desain, satu rekayasa dan sebagainya. Kan artinya ya selama ini kan orang membiarkan, karena jujur aja seperti Jokowi ini contohnya ya. Dulu itu kan bisa dikatakan nggak ada yang melaporkan. Karena fenomena-fenomena itu jika ada orang melaporkan sesuatu malah dia dimasalahkan. Itu contohnya kemarin kan mau dibegitukan juga kan. Salah satu contoh TPUA. Jelas TPUA itu sebagai pelapor yang melaporkan, bukan yang terlapor. Tapi Barreskrim bilang apa? Setelah kita selidiki bahwa TPUA tidak terdaftar di Kementerian Agama. Siapa pendaftarin lagi? Orang melaporkan maling, bukan malingnya yang diselidiki, tapi orang yang melaporkan. Jadi banyak keanehan ya, inilah ya, bukan kita aja sebagai ahli hukum ya. Kami sudah siap dengan data-data, dengan fakta, dengan bukti-bukti yang mana kami ya akan adu lah argumentasi. Mereka mungkin blunder buat mereka melaporkan para peneliti. Menarik ini, dan peneliti di bidang itu gitu loh. Ya kan? Ya, buktinya Resmond contohnya. Resmond ini kan sangat sebagai seorang dokter sering digunakan sebagai ahli di persidangan, bahwa yang fenomena dulu Jessica itu kan dia juga itu sebagai ahli yang dihadirkan. Ya kan? Artinya ya ini blunder ini, makanya itu. Dan satu hal lagi yang saya heran, biasanya perkara-perkara kecil saja, itu biasanya polisi sudah menurunkan humasnya, menurunkan Kompolnas untuk dialog. Ini enggak, malah selalu menurunkan satu orang yang pensiunan itu. Diam! Ya kan? Ya kan, yang kadang-kadang saya bingung dan penjelasannya, kalau istilah lalu lintas ganjil genap lah. Maksudnya apa nih ganjil genap? Ya artinya kok sama ini ngomongnya gini, sama ini ngomongnya gini gitu loh. Kayak waktu di LC bertemu saya waktu itu kan saya bilang bahwa ya saya tahu, saya bilang loh gimana sih Anda? Saya dengar, Anda dengar tapi saya melihat. Karena saya kuasa hukumnya gitu loh. Semua data saya lihat lah, seperti hal-hal gitu. Menurut saya kasihan dengan Bapak itu ya. Artinya, tapi dia katakan kemarin itu bahwa dia itu tidak mewakili kepolisian. Ya nggak bisa. Saya orang televisi. Cuma yang saya heran, perkara kecil saja mereka bisa nurunkan apa? Saya kepingin lah dialog dengan Kompolnas atau dialog dengan Humas Barreskrim dan atau siapalah, ya artinya DPR lah, siapapun juga kami hadapi. Ya kan? Sekarang balik soal bukti saksi tadi, bukti rekayasa barang bukti segala macam. Itu kan mereka bukan cuma merekayasa barang bukti, juga pada saat memberikan keterangan itu kan menyebarkan kebohongan. Betul dong? Iya. Sebentar, konferensi pers ya, misal Sambo bilangnya tembak menembak sesama polisi sampai bikin ada peluru di dinding sudutnya begini, kemiringan segala macam, itu kan kebohongan semua. Saya di penjara karena dituduh menyebarkan berita yang tidak utuh, menimbulkan gaduhan. Bambang Tri, Gus Dur, hal yang sama. Polisi berkali-kali kok nggak diapa-apain.
Lah iya, seperti Anda contohnya. Anda kan kena kasus hanya gara-gara bilang pasal 14, 15. Jin buang anak. Padahal yang Anda katakan itu suatu istilah di semacam diri bahasa. Peribahasa menyatakan tempat sepi, jarang orang situ jin buang anak. Tapi ditanggapi seolah-olah itu suatu peristiwa pidana. Kalau kayak gitu, pepatah itu jadi semua orang yang mengadakan apa istilahnya peribahasa itu akan ditangkap. Contohnya ada kura-kura dalam perahu, nggak ada kura-kura dalam perahu ditangkap dia gitu kan, nggak bisa seperti itu. Iseng amat kura-kura dalam perahu. Nggak ada, panjang tangan, tangannya pendek nggak panjang tangkap. Lalu ini peribahasa kok dibawa ke ranah hukum. Dan lucunya lagi, Jokowi pun akhirnya bilang itu kota hantu. Apa bedanya? Jadi menarik. Pokoknya kalau sesuatu di kita pidana, di mereka ya tanda gitu. Jadi artinya beginilah, kami sejak 2017 sudah mengalami hal-hal seperti itu. Habib Rizik contohnya, coba bayangkan, hanya ditanya, mengatakan sehat, bisa ditangkap, bisa dihukum sampai 4 tahun. Menyebarkan kebohongan, betul. Dan sekarang ya kita orang Indonesia itu kan biasa, gimana kabarnya, sehat, tapi ternyata ada obat di kantongnya, wah bohong dia, tangkap penjara. Nah inilah, itu betul. Ini hal-hal yang sifatnya apa ya, kita sudah mengalami lah hal seperti itu. Kemarin masalah teroris kalau saya boleh terbuka, itu ada flash disk yang sudah dimusnahkan oleh negara tahun lalu, putusan pengadilan dihadirkan lagi dalam persidangan. Itu pun laboratorium Barreskrim, makanya saya tidak percaya dengan mereka. Dok, sebagai penutup nih Dok, dalam salah satu cuitan dokter di X ya, di Twitter itu menyebut nama Dokter Jul. Kipli ya. Memang buat saya ini lebih expand lagi nih. Karena kita bicara ijazah palsu. Tiba-tiba Dokter Jul bilang Jokowi palsu. Nanti dalam sini ada Jokowi A, Jokowi B gitu. Ini gimana menurut Dokter Tiwan? Ya, ini adalah sebuah area ya, sebuah spot yang sekarang ini lagi saya teliti ya. Kamu teliti kan? Saya sedang teliti nih dalam konteks apa yang disampaikan Dr. Zul itu kan sebetulnya udah terjadi sebuah bisik-bisik tetangga gitu kan. Karena kok aneh ya gitu kan, pada beberapa foto kok tinggi badannya kok beda gitu kan. Kemudian ada beberapa foto kok tidak sinkron. Kemudian apalagi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Bambang Tri di 2 bukunya gitu kan, ini kok kayaknya ada imposter. Kalau dalam bahasa Pak Dr. Zul menyatakan cloning gitu ya. Itu kan sebuah area-area yang saya kembali lagi, jangankan kayak gitu, batu aja saya teliti kalau janggal kan. Ini apakah ada kemungkinan cloning? Apakah ada kemungkinan ada imposter? Imposter tuh ada 2 sosok yang memerankan satu sosok yang sama gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada kesesuaian dari sisi anatomi, tinggi badan, kemudian juga raut wajah yang beda dan sebagainya. Itu kan memantik rasa ingin tahu saya sebagai peneliti, dan bukan sekedar rasa ingin tahu yang mau saya puaskan, kewajiban saya untuk memberikan sebuah jawaban yang akurat, yang valid kepada masyarakat. Kan itu. Nah, jadi ini mohon bersabar. Saya sedang melakukan penelitian ya, walaupun tapi sudah ada hipotesis, bukan cuma sekedar asumsi, tapi belum layak untuk saya publish gitu. Tapi lanjut. Sebelumnya kan disebut ada nama Hari Mulyono yang konon katanya ijazahnya dipakai. Masih seputar ijazah dong, dokumen. Kemudian tiba-tiba Dokter Jul menyaringkan bisik-bisik, kan? Nah, ada disebut nama siapa? Dulmanto atau siapa? Ada Dulmatno gitu. Itu dianggap yang paling dekat dan juga ini adalah Jokowi A atau B-nya gitu ya. Gimana? Itu. Ya, itu kan bagian dari sebuah mozaik pertanyaan yang perlu kita jawab dengan penelitian. Jadi ada metodologi risetnya yang sekarang sedang saya lakukan ya. Jadi namanya itu science based research. Kalau polisi kan katanya scientific crime investigation. Jadi sama sebetulnya gitu. Investigation juga, crime juga kan kaitannya. Mau kasih closing statement sebelum ke beliau? Buat saya gini, jadi keberanian itu butuh banyak kanal, butuh banyak alat. Nah, kita ini adalah kanal. Kita ini adalah alatnya Allah untuk menyuarakan kebenaran. Ya, jadi itu sebetulnya adalah tugas kita semuanya. Karena kita jelas memiliki legal standing sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk menyampaikan ya, menyampaikan kebenaran
sesuai dengan apa yang kita ketahui, dan itu dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Jadi jangan buat kami bungkam karena Anda punya kuasa. Jangan buat kami diam kan Anda punya uang untuk membuat kami diam. Tidak. Sekali Allah sudah memberikan tugas kepada kita, maka kita pantang surut ya, seperti itu. Insyaallah, bismillah. Mudah-mudahan Allah melindungi dan menjaga kita semuanya. Amin. Om Al-Katiri mau kasih closing? Iya, sebelumnya saya tadi mengenai legal standing itu memang benar ya. Dalam arti begini, kan kita ini kan tunduk dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28F itu jelas menyatakan bahwa setiap warga negara itu dapat berkomunikasi maupun dapatkan informasi dari lembaga publik. Kalau informasi publik, bahkan boleh mengambil dari situ, mengakses, kemudian meneliti, bahkan menyebarkan. Kalau memang dia nggak ada masalah, kan nggak ada masalah, ya kan? Itu hak konstitusi, bahkan ditekankan di putusan MK 006 kalau nggak salah tahun 2005 itu jelas bahwa semua warga negara itu punya legal standing untuk ikut berpolitik, bahkan apalagi mempertanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pejabat publik. Itu memang ada backgroundnya. Jadi kalau ini dilaporkan dan sebagainya, baru mereka semua itu melanggar konstitusi. Gitu. Kan begitu. Nah, ini belum closing ya. Sekarang closing. Saya kasih waktu. Sekarang closingnya begini. Pemerintah kan sudah berubah. Sekarang ini yang menjadi presiden Indonesia itu Prabowo Subianto. Yang berjanji ingin berubah, ingin mengadakan perubahan di segala bidang, menjadi better and better. Bahkan dia mensejahterakan rakyat luar biasa. Ada semua kesejahteraan orang ditingkatkan. Bahkan saya dengar petani dan nelayan itu dibebaskan dari sementara upah buruh naik 6,5%. BI checking, upah hakim dan sebagainya, ya kan? Itu kan satu kesatuan ya. Dan juga seharusnya penegakan hukum ini juga diperhatikan gitu. Ya kan? Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Seharusnya komprehensif ya, apalagi sekarang masalah ijazah palsu ini bukan hanya masalah 5-6 orang yang dilaporkan itu, tapi sudah merupakan adalah masalah bangsa Indonesia secara menyeluruh, ya kan? Oleh sebab itu saya minta ya pemerintah ikutlah di sini, ikut hadir lah, ya. Dan juga DPR itu tidak perlu kita ngajukan ini ngajukan itu karena ini sudah misalnya rakyat, ya kan? Dia harus proaktif. Caranya panggillah mereka itu Kapolri, panggillah Bareskrim, temukan kita, ya kan? Hakimi kita di Komisi 3 sana, ya kan? Ya kan jelas, rakyat kan ingin tahu. Rakyat tidak mau ke pengadilan sebenarnya, karena ini masalah hak konstitusi. Ya kan? Ini sudah konstitusi dilanggar, undang-undang dilanggar, Perkapolri dilanggar, semuanya dilanggar. Beliau ini kan laporannya Egy Sujana kemarin itu kan saksinya beliau ini, ya kan? Padahal ketentuannya baik lapor maupun saksi itu tidak boleh dilaporkan kembali, apalagi dengan pasal pencemaran nama baik. Ya kan? Nah ini mau penegakan hukum atau tidak? Kalau sudah hukum tidak ditegakkan, kemudian keadilan berpihak, contohnya kemarin teman-teman ada yang 12 jam diperiksa, Jokowi tidak sampai 1 jam, sama-sama klarifikasi, ya kan? Kan beliau kan bukan anu lagi, beliau Jokowi lah, beliau lah. Iya, Jokowi ini kan sudah warga negara biasa, ya kan? Kalau dia dianggap sebagai warga negara, sebagai pejabat kembali karena dia ada pengawas dan antara, berarti dia tidak bisa memasukkan pasal 75 pencemaran nama baik IT, karena untuk pejabat tidak boleh melaporkan itu, ya kan? Tapi kan tetap aja itu digunakan pasal 75B itu. Kalau nggak salah itu terima kasih. Judulnya SSG, suka-suka gue. Oke teman-teman sekalian, tadi menarik dari bicara soal diperiksa 1 jam 22 pertanyaan. Saya berimajinasi bahwa 1 jam itu bukan Jokowi yang ditanya. Imajinasi saya ya. Jadi gini,
Polisinya ditanya. Kamu kenapa 5 orang itu belum kamu tangkap? Kata penyidik, aduh Pak Jokowi kami mesti begini. Oh, enggak ada urusan, kamu udah terima kan? Udah dikirim kan? Kurang, bilang saja. Imajinasi ya, nggak nuduh, menghayal. Saya boleh kan menghayal, saya punya rumah, punya kolam renang, punya mobil Maybach yang 12-13 miliar. Imajinasi gitu ya. Oke teman-teman sekalian, saya ingin tutup kalimat Dr. Tifa tadi. Kalau sekali, jangan bungkam kami karena kalian punya kuasa. Jangan bungkam kami karena kalian punya uang. Sekali Allah perintahkan, kita menjadi alat kan gitu kan? Karena ini adalah alat menyampaikan kebenaran. Kemarin waktu saya wawancara by phone dengan Dr. Tifa mengutip surat Ali Isra ayat ke-81 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran itu baru bisa muncul bila didatangkan, diusung, didatangkan, dibawa, diusungkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua adalah bagian yang Allah pilih. Amin. Ya, Amin. untuk membawa kebenaran, mengusung kebenaran sehingga kebatilan akan hancur. Amin. Amin ya. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, suruh salaman bos. Ini banyak instruksi nih.